Pemirsa, warga Cipinang Besar Utara menemukan bayi di pinggir kali Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Warga pun membawa bayi yang diduga lahir prematur itu ke puskesmas terdekat. Warga dikejutkan dengan penemuan bayi di pinggir kali Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga bayi lahir secara prematur. Sebelum bayi ditemukan, salah satu warga melihat seorang pria berjalan kaki dan menggendong tas. Pria itu berhenti di jembatan yang berada di atas kali. Namun belum diketahui apa yang dilakukan pria itu. Sementara bayi yang ditemukan warga dibawa ke puskesmas terdekat. Ada mayat bayi, tapi pas diangkat masih gerak. Minta pertolongan, minta saksi buat diangkat dulu daripada kepanasan. Kasihan, lama-lama hitam. Kasus penemuan bayi di pinggir kali Cipinang dilaporkan dan ditangani Polsek Jatinegara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Di Pontianak, Kalimantan Barat, seorang bocah ditemukan tewas di Sungai Kapuas setelah sebelumnya dilaporkan hilang karena tenggelam. Diduga korban berkelahi dan dipukul temannya hingga terjatuh ke sungai. Jenazah bocah berinisial MR kelas 6 SD ditemukan di Sungai Kapuas setelah dicari selama 2 hari oleh warga Gang Pajajaran, Kecamatan Pontianak Barat. Jenazah korban tersangkut di pinggir sungai. Sebelum jatuh ke sungai, diduga korban berkelahi dan dipukul temannya yang juga masih duduk di bangku kelas 6 SD. Setelah dipukul temannya, korban pingsan dan terjatuh ke Sungai Kapuas. Pelaku sempat mencari korban namun tidak ditemukan. Korban ini berkelahi, si yang diduga sebagai pelaku ini memukul korban menggunakan sebilah kayu. Setelah dipukul, korban jatuh ke sungai dan tenggelam. Dari pemeriksaan sementara, polisi menemukan luka memar pada dahi korban. Sementara kasus ini ditangani unit PPA Polresta Pontianak Kota karena pelaku maupun saksi masih di bawah umur. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi suami istri lanjut usia korban penganiayaan anak kandungnya yang kecanduan pil koplo di Mojokerto, Jawa Timur masih dirawat di rumah sakit. Sementara itu, polisi mendalami dugaan pelaku kecanduan obat-obatan terlarang. Pasangan suami istri lanjut usia Yasin dan Muripah, korban penganiayaan sadis anak kandungnya masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Yasin harus dirawat di ruang perawatan intensif atau ICU karena menderita luka parah di leher akibat sabetan senjata tajam anaknya. Sementara istrinya Muripah sudah dipindahkan ke bangsal perawatan. Meski luka di leher dan kepalanya belum sembuh, kondisi nenek 65 tahun ini sedikit lebih baik dibanding suaminya. Jadi pada saat datang ke sini, yang Tuan Yasin yang dibawa pada jam 8 itu GCS-nya kesadarannya baik. GCS-nya pada waktu itu 456 sebenarnya, tapi karena beliaunya itu kesakitan jadi mungkin bicaranya enggak seberapa bisa, bukan karena kesadarannya buruk, tapi karena rasa sakitnya sadar baik. Kemudian ditemukan luka di leher, kemudian ada emfisema kutis, jadi ada emfisema kutis itu adanya gelombang-gelombang udara yang trapping, yang masuk ke dalam di bawah kulit gitu, itu karena adanya luka tadi. Sementara itu pelaku penganiayaan Adi Murdianto hingga kini masih diperiksa intensif di Polres Mojokerto. Dalam pemeriksaan, pelaku yang keseharian berjualan bubur ini selalu memberikan keterangan yang berubah-ubah. Namun polisi menegaskan pelaku tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan. Ini masih kita dalami, ini sedang kita lakukan pemeriksaan. Jika dipandang perlu nanti kita akan melakukan pemeriksaan psikiater tentunya untuk mendalami kondisi kejiwaan. Tapi sepanjang pemeriksaan ini tidak
belum ada nampak kendala. Terkait dugaan kecanduan obat-obatan terlarang, polisi masih memeriksa lebih lanjut karena tidak ditemukan barang bukti narkoba dari tersangka. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Polisi mengungkap motif tersangka penipuan dan pelecehan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta terhadap seorang penumpang pesawat. Motif ekonomi dan nafsu membuat tersangka melecehkan korbannya. Polisi mengungkap motif tersangka EFY yang melakukan penipuan dan pelecehan terhadap korbannya LHI, penumpang pesawat Bandara Soekarno-Hatta. EFY mengaku memanipulasi hasil rapid test karena menginginkan uang, sementara melecehkan korban karena nafsu sesaat. Fakta selanjutnya ialah tersangka bukan seorang dokter karena belum mengikuti ujian kompetensi kedokteran Indonesia. Tersangka juga pernah dilaporkan atas kasus dugaan membawa kabur perempuan yang saat ini diakui pelaku sebagai istrinya. Dari ID kita dapat keterangan bahwa yang bersangkutan belum dokter. Kenapa belum dokter? Karena belum ada uji kompetensi dokter Indonesia yang dikeluarkan oleh ID. Jadi belum sah dia jadi dokter, tapi dia adalah sarjana kedokteran. Kalau esket iya, sudah esket. Ini yang pertama. Ya, biar yang bersangkutan. Yang kedua, kita mau mengetahui apakah memang itu istrinya atau bukan. Ini masih kita lakukan pengecekan. Tetapi pernah yang bersangkutan bermasalah di Polda Sumut. Tahun 2018. Kasus dilaporkan oleh keluarga yang sekarang diakui adalah istrinya. Saudari E ini. Dulu ada pelaporan melarikan wanita. Yang kemudian sekarang diakui bahwa itu adalah istrinya. Polisi juga telah menyita 3 alat bukti seperti bukti transfer, uang, dan rekaman CCTV. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polda Sulawesi Selatan masih menunggu laporan lanjutan dari 12 mahasiswa korban pelecehan seksual melalui aplikasi media obrolan daring. Sebelumnya 3 dari 12 mahasiswa melaporkan kejadian ini ke lembaga hukum karena mendapatkan teror video cabul. Polisi daerah Sulawesi Selatan mulai menindaklanjuti laporan kasus pelecehan sejumlah mahasiswa di salah satu universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelecehan seksual via aplikasi obrolan di media sosial menurut petugas merupakan modus baru di kawasannya. Laporan yang kita terima ini otomatis pasti akan kita tindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan awal dulu terkait dengan kejadiannya, kemudian juga kepada korban-korbannya langsung. Di sana nanti akan kita kembangkan kira-kira seperti apa kronologis kejadiannya tersebut dan juga bukti-bukti awalnya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH Apik Sulsel menerima laporan 3 dari 12 mahasiswi kampus UIN Alauddin Makassar yang menjadi korban teror video call cabul. Kemudian setelah si korban itu menerima telepon itu, membuka telepon itu, langsung memperlihatkan alat vitalnya, intinya seperti itu, dan adalah ajakan-ajakan barangkali yang sempat dikeluarkan pada saat itu. Tetapi ada juga korban yang langsung mematikan HP-nya karena Salah satu mahasiswi korban teror video call cabul memaparkan bahwa awalnya dirinya dihubungi pelaku berulang kali melalui percakapan WhatsApp. Ku lempar HP ku, tapi posisinya di chatku masih di ruang chatnya. Jadi ada lagi chatnya masuk dan bilang suka Ki. Terus itu masih gemetar badanku. Polda Sulawesi Selatan akan menurunkan tim cybercrime dari Ditkrimsus Polda Sulawesi Selatan guna melacak pelaku pelecehan seksual melalui video call di media sosial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, tanah longsor yang mengubur rumah terjadi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Senin dini hari. 11 orang meninggal akibat musibah tanah longsor tersebut. Inilah video detik-detik proses evakuasi 4 korban tanah longsor yang dilakukan tim Basarnas Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Musibah tanah longsor terjadi setelah Kota Tarakan diguyur hujan cukup lebat sejak hari Minggu malam. Longsor tidak hanya terjadi di Kelurahan Juwata Permai. Sedikitnya ada 4 titik tanah longsor yang terjadi bersamaan di kelurahan lain yang juga mengakibatkan korban meninggal dunia serta luka-luka. Tim Basarnas serta relawan telah mengevakuasi 11 korban meninggal dunia, 2 diantaranya adalah balita. Selain itu, tim Basarnas juga menemukan 3 orang korban selamat. Hancur ya beginilah. Terus korban ditemukan di mana, Bang? Di dalam rumah ini. Sudah tertimbun, Bang, ya? Ya sudah ketimbun. Ada berapa orang tuh? Dengan Basarnas juga. Ada berapa orang tuh, Bang? Ya mungkin banyak. Ada yang tertimbun ada berapa orang? 3. 3 orang? Ya, bapaknya, mamanya, sama anaknya 1. Dievakuasi meninggal dunia itu terdiri dari 4 lokasi yang berbeda. Di mana lokasi pertama kejadiannya itu di Juwata Permai di RT 17 dengan jumlah korban 8 orang. Dan kita berhasil evakuasi dalam kondisi naik delta itu 4 orang dan 4 orang selamat. Korban yang meninggal dunia telah dikebumikan oleh pihak keluarga. Sebagian warga turut mengungsi ke rumah kerabatnya karena khawatir longsor susulan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Puluhan mobil angkutan umum dihentikan oleh petugas usai melanggar operasi justisi. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.